Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Salam dari Padepokan Hyang Argopuro yang posisinya berada di kaki gunung Argopuro juga. Malam ini mungkin saya akan bercerita tentang awal mula kenapa sih saya tertarik kepada penelitian sejarah. Pada saat itu saya beraktivitas sebagai seorang guide yang bertugas untuk menemani, menunjukkan jalan, memberi wawasan kepada para pelancong, baik dari dalam ataupun luar negeri. Saya pada waktu itu mengantarkan ke Istana Jogja. Jadi di sana berkumpul antara 20 orang guide. Jadi kami sambil ngopi bersama dan lain-lain. Pada saat itu salah satu teman guide dari suatu wilayah, yang jelas bukan wilayah Probolinggo ya, karena pada waktu itu yang berasal dari wilayah Probolinggo Jawa Timur itu hanya saya. Di depan teman-teman guide dia berkata, "Probolinggo itu apa sih yang mau kita datangi?" Tidak seperti Jogja ini ya. Di Jogja ini ada keraton Yogyakarta dan lain-lain. Probolinggo hanya katanya dan katanya. Cerita yang selama ini kami terima, sehingga kami tidak bisa menceritakan tentang sejarah Probolinggo itu bagaimana. Intinya Probolinggo itu tidak punya sejarah yang wajib kita kunjungi dan diceritakan oleh kita kepada para wisatawan. Itu dulu ya, sebelum sejarah Probolinggo ditata dengan baik sesuai data dan bukti sejarahnya. Kini Probolinggo sudah dikenal oleh orang-orang dari seluruh dunia, terutama tentang sejarahnya ya, karena setiap bulan turis-turis ini akan datang ke Probolinggo untuk melihat tempat-tempat bersejarah di Probolinggo pada umumnya ya saudara. Kalau dulu mungkin Probolinggo tidak memiliki sejarah yang bisa diceritakan kepada turis, karena cerita sejarah Probolinggo itu kacau ya. Ada Prabulinggi dan bla 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 bla. Akhirnya karena saya sebagai guide asli kelahiran dari Probolinggo merasa tertantang, karena pada waktu itu tahun 2003 ya, mendengar perkataan dari salah satu rekan seperjuangan di pariwisata, telinga saya merasa panas ya. Namun saya tidak langsung bertengkar dan menyanggah, karena memang pada waktu itu tidak ada yang bisa diceritakan tentang Probolinggo ya. Sehingga saya pun terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena memang kenyataannya seperti itu. Namun di dalam hati saya merasa risih dan merasa panas juga ya. Apa mungkin suatu daerah tidak memiliki sejarah? Nah, mulai tahun 2003 itu saya mengorbankan sebagian hasil jerih payah sebagai seorang guide untuk mencari data atau catatan atau manuskrip kuno yang mencatat tentang sejarah Probolinggo pada masa lalu. Saya tidak tahu habis berapa anggaran yang sudah saya keluarkan untuk membeli buku-buku kuno atau buku-buku tulisan para profesor dan lain-lain. Itu saya kumpulkan sehingga menjadi buku koleksi saya. Nah, sampai pada tahun 2004 akhirnya buku-buku terkumpul. Namun semua buku yang saya beli pada waktu itu
tidak ada yang mencatat tentang sejarah Probolinggo. Menyarankan saya untuk membaca kitab Negara Kertagama atau manuskrip Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1359. Di situ ada cerita tentang Probolinggo, walaupun hanya sekilas ya, yaitu pada Pupuh 31 sampai 35. Jadi di situ saya baca, saya yakini dan saya olah lagi datanya, kemudian saya catat perlahan. Namun tidak serta-merta saya catat ya saudara. Saya baca, kemudian saya terjun langsung ke lapangan. Namun di situ tidak saya serta-merta mencatatnya, karena saya mempunyai keyakinan di dalam hati saya pribadi, itu mempunyai keyakinan bahwasanya ketika manuskrip kuno yang ditulis oleh orang-orang dahulu atau ditulis oleh leluhur kita dahulu, itu pasti ada bukti sejarahnya, entah itu berupa arca, prasasti, dan lain-lain. Kemudian saya melakukan penjelajahan dan mendatangi desa per desa untuk didata. Jika memang di suatu desa tersebut ada bukti sejarahnya, maka saya catat. Kemudian terlacak sesuai dengan catatan di dalam manuskrip kuno itu tentang 14 desa yang berada di Probolinggo pada masa kerajaan Majapahit ya. Bukan masa apa lagi, masa kerajaan Majapahit. Lalu ditemukan banyak sekali bukti sejarah yang menyatakan atau memperkuat pernyataan atau catatan-catatan dalam manuskrip kuno Negara Kertagama tersebut ya. Dari situlah saya dapat menulis dan mengulas kembali sejarah leluhur Probolinggo, sehingga menjadi sebuah buku yang berjudul Catatan Perjalanan Memungut Serpihan Sejarah Probolinggo. Ini saudara, bukunya seperti ini. Dari awal penelitian, pembacaan dan lain-lain, itu dari awalnya itu pada tahun 2004 ya saudara. 2004 sampai 2023 ini belum selesai seluruhnya tentang pencatatan buku ini, karena banyak sekali ditemukan bukti-bukti sejarah baru yang ditemukan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada saya. Mengetahui sejarah Probolinggo dari tahun 600 Masehi hingga tahun 1950. 1950 ini adalah tahun di mana Probolinggo dapat dibebaskan dari penjajah Belanda. Jadi pada tahun 1945 memang Indonesia sudah merdeka, tapi datang lagi yang namanya agresi militer Belanda II yang akhirnya menguasai Probolinggo selama 3 tahun. Dari mana sih saya dapat menulis cerita tentang Probolinggo pada masa agresi militer? Ada satu buku lagi, namun di sini tidak saya miliki ya, karena buku tersebut ditulis dan dikarang oleh para pejuang yang tergabung dalam kesatuan TNI dari Batalion Macan Kumbang. Nah, di situ tercatat tentang perjuangan masyarakat Probolinggo pada masa agresi militer. Jadi, bukunya berjudul Sam Karya Birawa Anoraga. Jadi buku tersebut menceritakan tentang perjuangan masyarakat Probolinggo yang mempertahankan kemerdekaan Probolinggo dari pasukan Belanda II. Yang
Yang pada saat itu sudah beralih nama dari pasukan kompeni menjadi pasukan Nica. Pasukan Nica ini kalau disingkat artinya Netherlands Indies, apalah itu, pokoknya Nica ya. Dari situlah saya dapat cerita tentang Probolinggo pada masa agresi militer. Sedangkan dari mana sih Pak Eko dapat bercerita tentang Probolinggo pada tahun 600 Masehi? Dari awal kitab atau manuskrip kuno yang bernama Negara Kertagama. Di situ dapat terlacak beberapa prasasti di Probolinggo, yaitu yang pertama prasasti Batur yang ditulis atau dikeluarkan oleh Prabu Hayam Wuruk di Rikabuyutan Kaliasem yang saat ini menjadi nama desa Batur. Kemudian saya mendapatkan prasasti Songenep yang berada di desa Wangkal. Wangkal ya, Wangkal itu kecamatan Gading sekarang. Desa Batur pun kecamatan Gading. Lalu saya mendapatkan prasasti Triesta yang berada di Tengger. Kemudian prasasti Walendit di Malang Selatan. Juga prasasti Pananjakan 1 di Pasuruan. Juga prasasti Sapi Kerep di desa Sapi Kerep, kecamatan Sukapura. Di sana saya lacak ditemukan bangunan kuno yaitu Prameswarapura. Kalau secara singkatnya disebut candi ya saudara, padahal bukan candi, namun pintu gerbang, lebih ke pintu gerbang ya, pintu gerbang Kadipaten Tengger. Dan dari beberapa prasasti tersebut saya juga bertemu dengan manuskrip kuno yang bernama Akeman, atau lebih biar kita bisa menurut lidah kita itu disebut Ogeman. Kitab Ogeman ya, Ogeman, Akeman. Dari situlah tercipta sejarah Probolinggo sejak tahun 600 Masehi sampai tahun 1950, tepatnya pada masa kemerdekaan Probolinggo dari penjajah. Didukung oleh beberapa catatan kuno atau manuskrip dan beberapa prasasti, juga diperkuat oleh sekitar 150 bukti sejarah berupa artefak, berupa arca, berupa lokasi atau tempat dan lain-lain ya. Jadi di dalam buku ini tercatat sejarah Probolinggo mulai pada masa atau tahun 600 sampai tahun 1950. Sudah tercatat di sini ya saudara. Meskipun banyak sekali laporan-laporan dari masyarakat tentang benda-benda kuno yang ditemukan di wilayah Probolinggo. Untuk saat ini saya pribadi sebagai warga Probolinggo, juga seluruh masyarakat Probolinggo bisa mengatakan, siapa bilang Probolinggo tidak mempunyai sejarah? Ada, dan sudah tercatat sesuai urutannya. Sehingga saat ini warga Probolinggo atau penggemar saya ya atau yang sering membaca tulisan saya di media sosial atau di YouTube, di Instagram, Twitter dan lain-lain, itu menyebut saya sebagai sejarawan. Ada sebagian juga menyebut saya sebagai profesor sejarah Probolinggo. Masyarakat menyebut saya seperti itu. Ya walaupun saya mungkin masih kekurangan syarat untuk menjadi seorang profesor sejarah ya, karena jujur saya akui saya tidak lulus sekolah dasar sampai
kelas 3 SD saja ya saudara. Namun di sini berkat dari keteguhan, kesabaran dan modal yang tinggi ya, modal, terutama modal. Kemudian Pak, ada yang tanya, beberapa orang bertanya, Pak Eko, dari mana sih mendapatkan dana untuk penelitian, untuk meneliti sejarah sehingga menciptakan satu buku ini? Apakah Pak Eko dibantu oleh pemerintah? Saya jawab, tidak. Saya meneliti sejarah sekaligus menulis buku sejarah secara independen dan saya modali sendiri. Walaupun jatuh bangun ya saudara. Kemudian ada lagi yang berkata, Pak Eko, kenapa Pak Eko tidak kerjasama dengan dinas-dinas terkait, dinas kebudayaan misalnya, supaya Pak Eko itu didanai dan diberi modal untuk melakukan penelitian sejarah di wilayah Probolinggo. Pengalaman pahit saya yang sedang saya alami saat ini ya saudara, yang sedang saya alami, saya berusaha untuk mendekat pada dinas terkait tentang sejarah, dan baru-baru ini pada tanggal 10 Maret saya ditelepon oleh salah satu pejabat di lingkup dinas kebudayaan. Beliau mengatakan, Pak Eko, tolong bantu kami untuk menentukan 6 bangunan cagar budaya di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kemudian saya bantu. Yalah, nanti Pak Eko akan digaji segini, bla 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 bla. Setelah selesai pekerjaan, observasi bangunan peninggalan cagar budaya Kabupaten Probolinggo. Tanggal 15 Maret selesai. Sampai saat ini, besok tanggal 1 April 2023, saya masih belum menerima catatan nota pembayaran gaji saya. Jadi ini mulai dari tahun 2004 ke 2023 ini adalah kerjasama pertama kali dengan dinas. Pertama kali dengan dinas kebudayaan saya bekerja sama untuk melacak atau observasi atau penelitian tentang benda peninggalan cagar budaya. Yang saat itu saya setorkan ada 6 nama ya, ada 6 bangunan. Pertama, pendopo Kabupaten Probolinggo di selatan alun-alun kota Probolinggo. Kedua, sekolah Wedono atau saat ini ditempatin oleh Dinas Kebudayaan, Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Kemudian rumah atau kantor Kecamatan Kraksan, kemudian kantor Polsek Dringu, kantor Polsek Paiton, juga kantor Kecamatan Maron. Kami observasi sedemikian rupa sehingga tercatat di dalam catatan data sejarah peninggalan budaya berbenda Kabupaten Probolinggo dan dicatat oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Karena selama ini Kabupaten Probolinggo belum menyetor yang namanya benda peninggalan budaya Kabupaten Probolinggo. Setelah dilakukan observasi, barulah ada laporan dari Kabupaten Probolinggo kepada Dinas Pendidikan Provinsi yang pada saat itu diwakili oleh BPK atau BPCB ya. BPCB yang berganti nama BPK, Badan Pelestari Kebudayaan.
Itu kami melakukan observasi selama 6 hari kalau tidak salah ya. Sampai saat ini saya belum menerima bayarannya. Jadi ini kerjasama pertama kali saya sudah disakiti. Bagaimana kedua kalinya, ketiga kalinya, dan selanjutnya mungkin saya akan ditipu seperti yang pertama. Lah, jawaban saya kenapa saya tidak pernah bekerja sama dengan dinas-dinas pendidik, dinas-dinas yang terkait dengan sejarah dan budaya ya. Karena saya melihat dengan mata batin saya, orang-orang yang ada di dinas itu rata-rata kebanyakan orang-orang penipu. Jadi saya malas. Saya sudah dapat membaca gerakan mereka seperti ini dan seperti itu. Namun saya mencoba untuk menjajakinya untuk pertama kali di tahun 2023 ini untuk membantu dinas terkait dalam menggali sejarah dan kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Tapi saya dikecewakan. Mungkin itu saja cerita saya tentang kenapa sih saya suka menulis sejarah. Saya harap Anda dapat membaca di Facebook saya yang bernama Eko Ar-Rahman, juga melihat video sejarah penelitian sejarah Probolinggo di channel YouTube Cak Eko Probolinggo. Jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel itu sehingga saya dapat didukung oleh YouTube dalam melakukan penelitian sejarah Probolinggo. Mungkin dukungan dari pemerintah, ya saya harap saya harap ada dukungan dari pemerintah, tapi tidak seperti ini. Saya di Plokoto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Padepokan yang Agopuro.